Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, coba saudara perhatikan video berikut, di mana seorang penanya muslim menanyakan tentang Yesus kepada Agatha. Tujuannya kita tahu. Namun saudaraku dalam Tuhan, jawaban daripada Agatha secara tidak langsung menginjili penanya ini. Entah dia percaya atau tidak, itu urusan dia. Tetapi yang terpenting, Agatha memberitakan Injil kepada penanya ini, dan tentu saja bukan hanya dia yang mendengarkan Injil dari Agatha, tetapi juga para pendengar video ini. Untuk itu, silahkan share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mari kita melihat videonya terlebih dahulu sebelum kita memberikan tanggapan, dan semoga kita terberkati. Berikut videonya. Mau ditanyakan, silakan. Iya, mau tanya soal ini apa? Ayat Yohanes 17 ayat 3. Kenapa? Saya nggak ngerti di situ, mau tanya. Iya, kalau mau hidup kekal harus mengenal Allah dan mengenal Yesus. Kalau tidak mengenal Allah yang benar melalui Yesus yang diutus, semuanya akan mati, binasa. Oh, berarti Tritunggal ya? Tritunggal ya? Gak ada hubungannya dengan Tritunggal. Allah yang benar. Dari mengenal Yesus utusan, ya kan? Berarti Tritunggal dong. Gak ada Utusan apa Tuhan sih Yesus? Yesus itu Tuhan dan utusan. Ya, aku sekali Yesus nih. Anda laki-laki atau seorang suami? Oh, saya suami. Anda seorang anak nggak? Ya, Anda seorang anak juga? seorang anak juga. Kok ragu sekali, kok semua kau borong? Aku aja lah, kalau laki-laki laki aja, jangan jadi suami, jangan jadi anak. Ragu sekali kau. Yesus mengatakan jelas bahwa dia sebagai utusan. Menurut ibu gimana? Dia memang utusan, dan dia juga Allah, dia juga Tuhan, dia nabi, dia rasul, dia imam, dia raja, dia anak Maria, anak tunggal Allah, dia adalah kurban, semua dia. Oh, dia juga dikorbankan? Iya dong, nggak mungkin diserupakan. Berarti Yesus dia juga penguasa langit dan bumi juga? Fokus dengan Yohanes 17 ayat 3, sudah paham? Belum? Yesus saya paham. Oke, jadi kalau tidak mengenal Allah yang benar seperti yang diperkenalkan Tuhan Yesus, semuanya mati. Allah yang benar menurut Yesus siapa? Bapa. Bukan Yesus ya? Bapa lah. Lu kok Bapak lagi? Tadi katanya Yesus, sekarang Bapak lagi. Gimana sih? Yesus yang memperkenalkan kan dong. Iya, Yesus bilang ini punya Bapak. Bapaknya ini namanya siapa? Allah kami tidak bernama. Emangnya Allah kami itu? Oh iya. Bapaknya tidak bernama. Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau sempat Allah bernama, apa bedanya dia dengan saya? Ya, Tuhan pencipta langit dan bumi ini namanya siapa? Tidak ada. Tidak bernama Allah itu. Bukan Yesus. Yesus itu nama kemanusiaannya, bukan nama keilahian. Oh, berarti ada manusia, ada pencipta langit dan bumi gitu. Ada manusia, ada ilahi di dalam Kristus. Oh, iya. Kalau di dalam Al-Qur'an, gimana, Bang? Ada buku apa ada firman di situ? Buku apaan? Al-Qur'an itu di dalam Al-Qur'anmu itu ada buku, tinta dan kertas, atau ada firman? Sekarang saya tanya balik. Saya baru bertanya balik kok, langsung ditanya balik, belum dijawab. Ya. Saya tanya, di dalam kitab Quran Anda, di situ ada tinta, kertas, atau ada firman? Firman yang dituliskan, Bu? Iya, berarti ada firman kan? Iya, saya tanya firman. Berarti di dalamnya ada firman. Tanya balik lo. Ada kertas kan? Saya tanya balik kok nggak mau, gimana sih? Yang itu belum selesai. Loh, tadi kan sudah ibu kan bertanya kepada saya di dalam itu ada tulisan, ada firman, atau saya menjadikan firman yang dituliskan. Oke, kalau firman itu makhluk nggak? Bertanya itu makhluk nggak? Firman, menurut ibu firman itu apa? Kok ditanya saya? Anda dong. Kan saya kan yang tanya, firmannya Allah itu makhluk atau tidak? Oke, saya jelaskan, firman itu perkataan Tuhan. Itu nggak usah dijelaskan, orang belum tahu. Oh iya, tahu ternyata. Maksud saya, firmannya Allah, Bang, jangan cepet kali, kau lebih perempuan mulutnya. Ya, yang saya tanya adalah, apakah firmannya Allah itu makhluk atau tidak? Itu, silakan dijawab. Silakan. Jangan lupa tap ya teman-teman. Ini dong. Ya, silakan dijawab. Silakan dijawab. Firman itu segala sesuatu yang keluar dari Tuhan. Pertanyaan saya, firman itu makhluk atau tidak? Segala sesuatu yang segala sesuatu. Optionnya cuma makhluk atau tidak?
ketika Tuhan berfirman jadilah bumi, apakah bumi ini makhluk? Saya tanya, firmannya Allah itu makhluk atau tidak? Nggak bisa dijawab. Loh, tidak semua firman itu harus jadi makhluk gitu. Berarti tidak makhluk ya firman ya? Bukan tidak makhluk, tidak semua. Contoh ketika Tuhan berfirman jadilah bumi. Saya tidak nanya itu. Apakah firman itu makhluk atau tidak? Saya bilang semua nggak bisa dijawab, nggak sanggup jawab. Karena di dunia ini Pak, di dunia ini hanya ada holik dan ada makhluk. Firmannya Allah, perkataannya Allah itu makhluk atau tidak? Menurut Ibu apa? Coba Ibu jelaskan. Anda saya tanya. Nggak sanggup jawab. Jadi Anda tidak tahu firman itu makhluk atau tidak? Boleh, saya jawab boleh nggak? Silakan. Boleh, oke. Habis saya tanya balik dong. Boleh tidak nih? Jawab aja, makhluk boleh, atau tidak? Boleh tidak, saya tanya balik nanti. Pilihannya cuma dua, firman Allah atau perkataan Allah itu makhluk atau tidak? Loh, kok ada pilihan? Saya yang menjelaskan, Ibu bertanya keimanan saya menjelaskan. Kok cuma pilihan dari Ibu? Anda tidak bisa jawab. Lucu sekali. Tidak bisa jawab. Ini, saya jawab nih. Segala sesuatu yang keluar dari pencipta langit dan bumi tidak selamanya jadi makhluk. Contoh. Jadi firman itu, perkataan Allah itu makhluk atau tidak? Saya masih menjelaskan. Saya gini Bang, saya kan ngasih multiple choice, bukan esai. Jangan Kalau Anda menjawab esai, Anda salah. Jadi ini firmannya Allah ini makhluk atau tidak? Itu aja. Oke. Saya boleh jawab? Boleh izin? Silakan, bukan dengan meles. Janji tidak potong nih. Cuman satu aja, hanya satu kata. Makhluk atau tidak? Itu aja. Gak usah potong-potong, gak usah dipotong. Orang satu kata kok dipotong. Tinggal dijawab aja. Kalau tidak sanggup jawab, turun. Silakan. Hah? Takut ya? Saya jawab boleh? Firmannya Allah, makhluk atau tidak? Oke, Susah segala. ya jawabnya. Oke, saya jawab. Saya nggak pakai segala, makhluk atau tidak, itu aja. Ya, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu ada yang berupa makhluk, ada yang berupa hal-hal lain. Contoh, ketika Tuhan menciptakan. Bang, saya cuma nanya, firmannya Allah atau perkataannya Allah itu makhluk atau tidak? Saya nggak nanya yang lain. Perkataannya. Silakan dijawab. Kalau nggak sanggup jawab, turun Pak. Kalau Anda belum mampu. Ini terus. Silakan dijawab. Susah sekali Anda menjawab. Janji dong, lihat ya, semua yang nonton, janji dia nggak mute nih. Janji nih, lihat nih. Silakan, Ya. silakan. Oke, saya menjelaskan. Saya tidak butuh penjelasan. Anda jadi tinggal menjawab. Gini ya. Saya juga tahu imannya Islam. Lihat dia Di dunia mute. ini, di Lihat dunia kan, dia ini mute. cuma ada makhluk dan holik. Saya Lihat nih, tanya, dia mute firmannya nih. Allah, makhluk atau holik? Saya nggak mute Anda lagi. Saya buang Anda ke tong sampah. Ya? Jadi untuk orang Islam, kalau kalian belum pernah belajar yang seperti ini, belajar dulu. Ya, panjang kali ngelesnya. Kenapa? Ketakutan ngejawabnya, makhluk atau tidak? Ya, jangan nangis di sini. Orang di sini diskusi kok. Mau apapun jawabanmu, saya tidak akan mendebat itu. Itu kan imanmu. Ketakutan, jangan takut. Ya, nggak perlu takut. Di room saya ini, saya tetap mengusung toleransi. Ya kalau tidak mampu jawab, turun. Nanya mulu, ditanya balik nggak sanggup. Mau dia. Ya berat lah. Untuk yang tidak bisa jawab, ya berat. Nah ini dia coba naik. Kalau kamu mampu menjawab, tinggal jawab. Kalau tidak mampu, silakan turun. Ya. Oke, bagus, terima kasih banyak sudah menaikkan saya kembali. Makhluk atau tidak? Sudah bertanya, sudah saya boleh jawab? Saya boleh jawab tidak nih? Saya boleh jawab tidak? Silakan, makhluk atau tidak? Itu dari tadi. Telinga Anda sepertinya tidak ada ya. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu tidak selamanya jadi makhluk. Saya hanya mempertanyakan perkataannya Allah, makhluk atau tidak. Saya nggak nanya babi, saya nggak nanya kucing, saya nggak nanya batu. Saya nanya perkataannya Allah. Itu makhluk atau tidak? Kamu kan bertanya kepada saya tentang Islam. Saya menjelaskan tentang Islam. Saya cuma nanya firmannya Allah, Bang. Orang di mana-mana kalau ditanya makan apa, bukan dijelaskan berak. Kamu makan apa? Ya jelaskan tentang makanan, bukan jelasin tentang lu nyapu. Bukan disuruh ngejelasin lu belanja apa, bukan. Ya, ketakutan Anda. Jangan lupa tetap ya. Halo pejuang subuh. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Ada yang mau
Ditanyakan? Tanya apa ya? Nah, tadi ada pertanyaan saya ke teman Muslim, dia tidak sanggup menjawab bermenit-menit. Anda mungkin bisa bantu jawab? Pertanyaan apa tuh Pak? Apakah firman Allah atau perkataan Allah itu makhluk atau tidak? Firman itu kan ya dari sang pencipta, dari Allah sendiri itu. Apakah itu Dari makhluk? Allah sendiri. Ya bukan makhluk, Mbak. Kalau makhluk kan ciptaan Oke. Allah. Kalau gitu. firmannya Allah bukan makhluk berarti holik ya? Ya dari Allah itu, dari Allah sendiri. Saya tanya, di dalam iman Islam kan hanya ada makhluk, ada holik kan? Cuma dua ini kan? Makhluk dan kholik. Iya. Kholik itu Allah sendiri, ya. Ya, firmannya Allah ini Makhluk. makhluk atau holik? Ya kholik itu Allah Berarti- sendiri itu. Berarti Firman, ada dua perkataan yang Allah. holik. Siapa itu satunya? Loh, firmannya Ya satu Allah, itu, Pak. firmannya Allah dengan Allah sama nggak? Firmannya Allah sama Allah. Sama nggak? Ya sama, ya perkataannya Allah itu firman. Perkataannya Allah itu. Berarti Al-Quran itu adalah Allah ya? Ya perkataannya. Perkataannya. Maaf ya, iya kan tadi Anda udah setuju bahwa firmannya Allah, perkataannya Allah itu adalah holik. Berarti Al-Quran itu adalah Allah, betul? Ya perkataannya Mbak, firman kan. Ya, Dari perkataannya apakah makhluk? Perkataannya adalah makhluk. Ya makanya Gimana, saya Mbak? tanya, kalau Al-Quran itu adalah firman dan juga kertas dan tinta, ya kan? Berarti Al-Quran itu juga Allah? Ya kertasnya juga enggak tuh Mbak. Ya, jadi Quran, Ya, tapi Quran tulisannya itu kan terdiri cuma dari kertas, tinta, dan firman kan? tinta, kertas. Ya, kertas sama tintanya itu Iya, bukan sama firman Allah. kan? Iya, saya tahu kertas dan tintanya itu bukan Allah, tapi firmannya Iya. itu Allah kan? Ya perkataannya ya yang Iya, diwahyukan berarti kepada Quran Nabi itu Muhammad. adalah Allah, betul? Karena ada firman di situ. Itu tadi jawaban teman Anda atau jawaban Anda lain? Ya kalau Al-Qur'annya berupa buku dan apa tinta itu ya bukan Allah, maksudnya ya perkataannya. Berarti Allah itu Al-Quran itu tidak ada firman di dalamnya? Ya firman ya. Ya sudah, perkataannya itu. berarti Al-Quran itu juga Allah dong. Ya kan? Secara Kalau ada firman di dalam Quran, berarti Al-Quran juga disebut Allah. Betul nggak? gitu Mbak sampai nih. Oh, nggak kenapa-napa. Saya mah biasa aja, nggak piye-piye. Nah itu kalau yang tertulis itu kan yang diwahyukan dari Nabi Muhammad, ya kan? Terus disampaikan melalui buku dan tinta itu dituliskan gitu loh. Iya, tapi di dalam Quran itu ada firmannya Allah kan? Iya ya. Ya udah, berarti Quran Allah. Karena Anda tadi sudah mengatakan firman itu Allah. Ya intinya itu loh Mbak, perkataannya Allah itu kan Perkataannya Allah udah disampaikan. pasti Allah, betul? Terus diwahyukan ke Nabi Muhammad, terus sama sahabat-sahabatnya ditulis gitu kan. Nabi Muhammad kan bercerita, maksudnya di dikte gitu loh sama sahabat-sahabatnya, terus ditulis cara berangsur-angsur. Saya tidak tanya itu. Saya lagi menanyakan hakikat dari Quran ini. Jadi dari penjelasan Anda sudah menjawab bahwa firman itu adalah perkataan Allah. Perkataan Allah adalah Allah. Kalau perkataan Allah itu holik, maka Quran itu juga holik. Seperti itu. Nggak masuk akal sih Mbak Loh. pertanyaan itu. Oke, jadi Al-Quran itu ada firman nggak? Ada perkataannya Allah Ya. nggak? Ya Allah, ya Robbi, ya saya yang masih Muhammad. Jangan gitu dong. Anda kok jadinya ketakutan gini, kok jadi Bukan gemes. ketakutan sampai ki pertanyaannya itu loh. Kesana-kesana Ini gitu loh. logika, saya tidak kesana-sana. Justru Anda yang kesana-sana, malah jelasin yang lain-lain. Saya cuma nanya, kalau firmannya Allah atau perkataannya Allah itu bukan makhluk, berarti kan holy. Berarti Quran adalah holy. Betul tidak? Ya. Oke, ya udah itu aja. Oh ya. Udah, yang penting Quran itu adalah pencipta, kan gitu kan? Ya kalau bukunya sama apa tintanya itu bukan Allah itu sendiri. Saya Bukunya nggak nanya sama- itu, saya nanya firmannya Allah. Itu aja. Tapi aku nggak dong tuh Mbak dengan pertanyaan sampean itu loh. Kenapa?
Ya segitu aja, Mbak. Saya boleh tanya nggak, Mbak? Oh, boleh. Silakan. Tanya apa ya? Jadi kenapa saya sampai ke situ? Saya sedang menjelaskan bahwa Ya. Yesus itu adalah Allah dan manusia. Karena Yesus itu adalah firman dan manusia. Saya tadi sedang menerangkan itu kepada teman Anda. Tetapi kalau saya itu sedang memparalelkan ke Quran, gitu loh. Jadi orang-orang Islam kenapa tidak masih mengerti juga bahwa Yesus itu Allah dan juga manusia? Saya sedang menerangkan itu dengan contoh Al-Quran tadi. Gitu. Jadi untuk orang-orang yang tidak mengenal Yesus, saya mau menerangkan bahwa Yesus itu adalah Allah dan manusia. Karena di dalam manusianya ada keilahian, yaitu firman Allah, gitu Bang. Saya boleh dijelaskan itu, Mbak? Ya ayatnya agak, maksudnya ya sepurane, Mbak ya. Maksudnya ayat-ayat agak konyol dia dalam Bible gitu loh. Silakan. Saya sebagai orang awam ini tidak kalau langsung memahami ya kok konyol begini ayatnya itu loh. Coba Mbak Agatha itu jelaskan apa ya, ini ada beberapa ayat ya, Mbak ya, tidak satu ayat aja. Silakan. Di Yeskiel 4 nomor 12 itu loh. Silakan dibaca. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Maksudnya membakarnya di atas kotoran manusia itu gimana, Mbak? Kok Iya, itu adalah hukuman bagi orang Israel yang telah menyembah berhala. Makanya dihukum Allah seperti itu. Oh, begitu ya. Iya. Kok engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia. Iya, kalau Bapak baca di ayat sebelumnya itu seperti itu. Allah memberikan hukuman pada mereka dengan membawa bangsa yang akan memaksa mereka untuk melakukan seperti itu, untuk makan dari pembakaran kotoran itu. Itu harga yang harus diberikan kepada bangsa Israel yang tidak taat kepada Allah kami. Itu penjelasan secara tafsir atau secara gimana, Mbak? Tinggal dibaca aja dari atas, Anda akan memahami. Oh, begitu ya menurut. Iya, saya tidak perlu tafsir untuk itu. Gimana? Oh, ya. Ada lagi, Terus Pak? ada lagi, Mbak. Ada lagi. Maleaki 2 nomor 3. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu. Lemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Konteksnya masih sama dengan yang sebelumnya Bapak tanya. Ya. Itu adalah hukuman. Ada Ya, lagi? sepurane, Mbak. Kok maksudnya saya baca beberapa itu di Bible itu kok konyol gitu loh, sepurane. Bukan konyol, karena Anda kan tidak Banyak yang konyol gitu loh. membaca. Gini, itu kan adalah rangkaian kisah yang terjadi pada orang Israel. Jadi itu tidak konyol. Coba dibaca. Sebenarnya masih banyak ayat lagi, Mbak. Cuma kok kebanyakan nggak enak. Bukan, Anda hanya tinggal membaca aja kisah itu, kisah yang dialami oleh bangsa Israel. Itu tidak konyol. Kira-kira Pak, di Al-Quran ada nggak huruf A, L, A, H? Ada nggak? L, A, H. Kalau huruf juga ada. Kalau Oh, Al-Quran kan jadi di Quran nggak ada kata A, L, A, H kalau saya baca Allah ya? Dengar ya teman-teman yang di bawah ya, terutama sebentar Pak. diterjemahkan. Terutama itu terjemahan. Terutama yang namanya Juma ya, jangan longor lagi. Besok-besok jangan teriak-teriak. Jangan pakai kata A, L, A, H. Orang itu terjemahan Indonesia. Ya, untuk kaum pengikut Juma longor ya yang di bawah ini, besok-besok jangan teriak-teriak kata Allah. Karena di dalam teks asli Al-Quran nggak ada huruf A, L, A, H. Ya, itu terjemahan. Beda, Itu Mbak. bahasa Kalau Indonesia. Bagus. Pelajari itu Makasih kan Pak Pejuang, Tuhannya- akhirnya pintar. Silakan. Tuhannya apa? Umat Kristen kan bukan Allah kan? Theos atau apa itu? Asli teks original kan? A, L, A, H aja nggak ada di dalam Quran Anda. Udah itu. Aku cuma mau bilang itu. Jadi Ya, nggak usah maksudnya teriak-teriak Latinnya lagi. Indonesia, Mbak. Sebentar. Jadi nggak usah teriak-teriak lagi kayak orang longor ya. L O lo N go E O R R longor. Jadi jangan teriak-teriak lagi. Jangan kalian gunakan kata Allah. Memangnya di Quran kalian ada kata A, L, A, H? Itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Iya, Latinnya, Latin. Mantap. Terus dituliskan Gak ada tulisan Latin, Indonesia ada gitu. tulisan Indonesia itu. Oke, ya. Jadi
Jangan goblok lagi ya yang di bawah ya. Silakan Ya, Bapak Pejuang, ada manusia lagi yang itu mau ya. ditanya? Bang, Mbak Agatha itu katanya dengar-dengar itu apa? Murtad dari Islam. Anda tanya aja apa tentang iman saya, nggak usah nanya pribadi saya. Saya juga tidak tertarik dengan pribadi ya. Anda. Ya, maaf kalau salah. Cuma Memang bertanya salah. gitu loh. Iya, silakan. Saya mempersilahkan Anda menanyakan iman saya, bukan pribadi saya. Oh, Iya. kalau itu Mbak, cuma bertanya Mbak ya. Apa itu umat Kristen itu menyembah kalau berdoa? Misalkan kalau di Islam kan, ya Allah ampunilah kami dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Emang ada dan ayat lain-lain seperti itu di dalam Quran? Ya, maksudnya gini loh Mbak. Iya, Kalau emang di ada. Kristen tuh gimana berdoa? Emang ada diajarkan Allah seperti itu? Loh, kalau nggak ada di Quran, berarti ini bukan ajaran Islam dong. Mana? Saya tanya itu loh Mbak, kok sampai balik bertanya. Maksudnya kalau di Kristen itu loh berdoa. Berdoanya gimana itu gitu doa loh. Bapa kami. Bapa kami yang Yang ada di disebut di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Itu cara berdoa kami. Oh, berarti ya Yesus waktu masih di dunia Itu jawaban saya, itu cara berdoa orang ya? Kristen, seperti yang diajarkan Yesus. Kalau orang Islam, ada di dalam Quran doa yang diajarkan Allah. Ya, kan kita yang ditolak itu- Tuhan kami mengajarkan kami berdoa. Kalau Tuhan Anda ngajarin Anda berdoa enggak? gimana ya jawabnya, nggak bisa itu maksudnya. Ya karena memang enggak Itu nggak ada. ada. Iya kan? Ya sudah gitu aja Mbak. Ya. Makasih. Itu Ya. teman yang di bawah masih Ya, antri itu. Tuhan memberkati. Free tadi nggak berani naik lagi ya. Udah au ya, gitu ya. Demi Alek, bingung dia. Oke, kita naikkan yang lain. Jangan lupa tap-tap sama ini ya. Bikin WL ya, teman-teman ya. WL nggak sih? Waiting list supaya tidak kena banned. Oke. Silakan ya. Ini mana nih? Masih berputar-putar. Aku bingung sendiri melihat kamu begitu, membuat aku jadi pusing. Halo, Dul Muiz, silakan. Iya, halo. Halo. Jangan Pak, ada yang mau ditanya tentang iman Kristen? Boleh. Saya tanya ya. Iya. Kamu setuju nggak terhadap perlakuan tentara Romawi kepada Yesus? Itu sudah terjadi, mau setuju atau tidak setuju. Sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah Ya. dikehendaki Tuhan, mau saya setuju atau tidak setuju, itu sudah terjadi. Saya tanya pendapat kamu setuju atau tidak? Itu kehendak Tuhan. Ya, kamu setuju apa tidak? Dia setuju dong, kehendak Tuhan. Setuju. Iya. Berarti kalau kamu hadir pada saat itu, berarti kamu ikut membantu membunuh Yesus dong? Tidak. Kan kamu setuju. Kalau saya setuju Anda makan nasi, apakah artinya saya harus makan nasi bersama Anda? Menyetujui sesuatu, apakah artinya saya melakukannya? Kok kayak goblok gitu loh. Jangan, Anda udah dewasa kan, bukan orang bodoh. Enggak, itu kan sudah kejadian, ya nggak? Terus Yang saya tanya, sesuatu yang sudah kejadian patut nggak dimintai persetujuan? Di mana-mana ya Pak ya, secara otak manusia ya, secara otak manusia ya, yang namanya dimintai persetujuan itu yang belum terjadi Pak. Jangan gobloknya keterlaluan, udah dapat 500 koin goblok lagi. berarti kamu setuju ya terhadap penganiayaan Tuhan ya? Setuju Pak, karena itu sudah terjadi, itu kehendak Tuhan saya. Sesuatu yang udah terjadi, gimana mau disetujui atau tidak? Itu loh, coba berpikir sampai ke situ. Berarti kamu nggak punya peri ketuhanan, Agatha. Di mana-mana nggak ada istilah peri ketuhanan Pak. Ya, jadi kalau Anda idiot, setidaknya makan minyak ikan Pak.
Ya, nggak ada namanya peri ketuhanan. Apa arti peri ketuhanan? Saya tanya, peri ketuhanan artinya apa? Di KBBI juga nggak ada, Pak. Kasihan dengan Yesus. Gini, Pak, yang mau saya tanyakan adalah, mungkin nggak sesuatu yang terjadi itu disetujui atau tidak? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Setahu saya, Pak, kalau saya Bapak nanya bertanya, pendapat kamu. ini ya, Pak ya, di mana-mana permit atau persetujuan izin itu hanya diminta ketika sesuatu belum terjadi, Pak. Tolong belajar bahasa Indonesia, Pak. Ya, Anda ternyata botol, nggak pintar. Ya, bertanya juga pinter lah, Pak. Orang bertanya kalau tidak menggunakan otak pun terlihat idiot. Ya, kocak. Gimana mau menyetujui sesuatu yang udah terjadi? Persetujuan akan diminta untuk mengambil suatu keputusan. Kau tanya guru bahasa Indonesia. Banyak-banyak makan minyak ikan, Pak, biar nggak bodoh. Naikkan saya. Rafli udah kirim permintaan? Rafli? Kirim permintaan dulu, Rafli, kalau mau dinaikin. Silakan, Anon. Islam Kristen, Non. Halo. Ya, Islam. Iya, silakan, Pak, mau bertanya apa? Islam. Ya, silakan. Saya mau bertanya. Alkitab itu bahasa aslinya atau original teksnya itu dalam bahasa apa? Yunani, Pak. Yunani. Mm-mm. Nah, kemudian saya juga mau sama yang Anda tanyakan ke orang Islam. Kira-kira di dalam bahasa Yunani apakah di sana ada menyebutkan kata Yesus? Ada Iosos. Ya, Ada Iosos, ada. Yesus bukan Yesus. Iosos itu fonetiknya. Oh, itu Nih, akar katanya itu seperti apa? Iosos. Io karena di orang Yunani itu tidak mengenal huruf Y, tapi I. Iosos, Ioocs. Iosos, makanya di dalam nih di dalam ikon ini ICXC, Iosos Kristos. Ini bahasa Yunaninya. Seperti itu yang tertulis di dalam teks aslinya. Iosos. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Anon? Sekarang saya juga mau tanya, Anda kan mengatakan kalau Yesus itu adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia, gitu kan? Nah, saya juga mau tanya pertanyaan yang sama dengan yang Anda tanyakan tadi. Apakah Alkitab itu juga adalah Tuhan? Bukan. Atau seperti itu? Bukan. Mengapa? Alkitab kami itu bukan firman, tetapi Alkitab kami itu adalah tulisan tentang Yesus. Nah, kemudian yang di Alkitab itu kira-kira itu ucapan Yesus atau ucapan Allah? Yang di Alkitab kami itu adalah ucapan Allah dan ucapan Yesus yang dituliskan oleh Rasul. Tapi firman itu bukan Alkitab. Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Karena firman orang Kristen itu jadi manusia, bukan jadi buku. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia, bukan firman jadi buku. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya, Pak? Saya mau bertanya lagi nih satu, tapi maksudnya kan kalau di agama Islam itu kalau ada yang lahir gitu kan, ada yang namanya akikah gitu. Jadi kalau misalnya ada lahir bayi itu kan, itu di hari ketujuhnya itu kita biasanya disyariatkan untuk menyembelih hewan gitu kan. Itu dalilnya di mana di dalam Quran? Dalam Al-Quran tidak ada dalilnya, cuman ada di hadis. Di gitu. hadis di mana? Ada dalilnya? di dalam hadis. Hadis apa? Saya tidak begitu tahu hadisnya gitu kan, saya tidak hafal. Di mana? Tapi ada. Di mana ada Kalau saya mau hadis yang tunjukkan, mengatakan? bisa saya tunjukkan. Ya, silakan. Bisa saya tunjukkan sebenarnya, cuman apa ya? Saya malas buka. Tapi ada. Ada perintah kalau ada yang baru lahir mengorbankan sesuatu. Sebenarnya bukan ke perintah, lebih ke disyariatkan karena ini dilakukan oleh Syariat itu Nabi. bukankah perintah? Itu syariat bukan perintah. Kalau perintah itu berarti dia bersifat wajib. Tapi ini dia syariat, disyariatkan atau dianjurkan. Berarti tidak bersifat wajib. Sunnah. Berarti tidak bersifat wajib. Cuman dianjurkan untuk dilakukan. Iya, di mana dalilnya? Ya tidak. Iya, di mana yang Di dalam hadis. ini? Hadis apa? Sebentar.
Jangan lupa tap ya teman-teman yang di bawah ya. Aku bingung sendiri melihat kau begitu, membuat aku jadi longor. Oke, kita bantu cross check ya hadisnya. Hadis riwayat apa, Pak? Oke, hadis riwayat apa ya, kita cari dulu. Alhamdulillah. Oke. Ada, Pak? Kalau tidak ada, tidak usah, Pak. Kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan, ya kan? Nggak perlu juga, gitu. Jadi ada hadisnya itu dituliskan oleh Hadis riwayat apa? Bukhari nomor 5.000. Hadis Nomor? riwayat Bukhari Muslim nomor 5.000. Bukhari atau Muslim nih, Pak? Hadis riwayat Bukhari nomor 5.472. 5.700. 5.472. Sebenarnya ada banyak hadis, cuman ya saya malas cari gitu. Di sini malah mengatakan puasa, Pak. Wah, di hadis Anda yang Anda tunjukkan tadi, Bukhari 5472. 5.472. Dikatakan di sini semua amalan Nabi Adam itu adalah puasa. Loh, di mana? Yang bener lah, Pak. Bukan itu loh. Bapak ini gimana sih? Ini justru menceritakan amalan Nabi Adam tentang puasa. Puasa itu untuk Allah. Nggak ada di situ katakan seperti yang Bapak. Udahlah, Pak. Bapak mau mengatakan khitan, kurban, kambing domba, nggak ada dalilnya, gimana sih? Bapak nanya aja sama saya. Nanya aja, Pak. Nunjukin hadis ternyata kagak ada. Ya kan, Bapak nanya aja lah tentang iman Kristen lah, Pak. Iya, makanya ini mau saya bertanya. Iya, silakan. Nah, kan kalau di Al-Qur'an Di mana? kelahiran bayi pada hari ke-7 ya disyariatkan di dalam hadis. Itu yang pertama itu menyembelih hewan kurban. Gitu. Kalau untuk laki-laki mungkin 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing gitu kan. Kemudian dicukur, kemudian ditimbang itunya kan rambutnya. Nah, kemudian diberi nama. Terus? Apa? Itu aja. Pertanyaan Anda tentang iman Apakah Kristen ada apa? juga seperti itu atau Nggak ada. Justru saya mau nanya, ini tradisi Bapak ini tradisi dari mana? ya ini syariat. Hah? Ini itu hal yang dianjurkan Iya, dianjurkan, ini dapatnya dari mana? ya dari hadis. Oke, saya akan kasih tahu. Iya. Seseorang yang lahir baru itu adalah yang dibaptis. Dan biasanya orang Kristen waktu dibaptis dia memang dipotong rambutnya. Ini orang Kristen nih, saya kasih tahu. Ini makanya saya tanya, ini Anda nyontek dari mana ini tradisi ini? Orang Kristen begitu Dalam dibaptis. hadis. Oke, hadisnya aja belum Anda temukan ya. Saya kasih tahu. Dalam hadisnya itu Ini adalah literasi orang Kristen. Orang Kristen, saya kasih tahu ya, orang Kristen ketika dibaptis, dia itu memberikan kurban persembahan yang sulung. Dan dia memang harus memotong rambutnya itu sebagai persembahan sulung kepada Allah. Ini ada di dalam kitab Didake. Orang Kristen Ortodoks. Dan biasanya setelah orang yang dibaptis ini berbuka puasa, kami itu biasanya makannya domba. Ini adalah tradisi orang Kristen. Kenapa bisa ada di Anda? ya ini juga tradisi kami, syariat dianjurkan gitu. Iya, makanya saya tanya, ini dari mana? Orang Kristen di abad 1 sudah melakukannya. Tiba-tiba ada di dalam Ya, syariat ada. Anda. Waduh. Ya ada tertulis di dalam Al-Qur'an.
Jadi ya, setiap kalian kalau dibaptis itu seperti itu, ada persembahan buah sulung. Dan itu biasanya gitu. Lalu ini terdapat di dalam sakramen baptisan dan krisma. Dan akan diberikan nama memang, nama baptisan. Nah, orang Kristen itu saya katakan, ketika dia dibaptis, dia lahir baru. Dalilnya di dalam Roma 6 ayat 3-4. Setiap orang yang dibaptis itu adalah ciptaan baru Tuhan Yesus. Dan kami itu diberikan nama memang, nama baptisan itu. Kenapa mirip, Pak? Saya nggak tahu. Oh, Saya oke tanya. lah. Ya, ternyata seperti itu. Iya. Ada yang mau ditanya tentang iman Kristen? Itu literasi orang Kristen, Pak. Iya. Tapi di dalam agama kami juga seperti itu. Iya. Ada lagi yang mau ditanya, Di Pak? dalam agama Anda itu dilaksanakan. Oke, Pak. Pak, Enggak. kalau Bapak disunat? Bapak disunat nggak, Pak Anon? Iya. Ini dapat dari mana ini perintah sunat? Ya. Perintah sunat Ya, itu saya dapat di mana? Tidak tahu. Oke, Bapak sepertinya udah macet ya. Tuhan berkati. Kita ganti yang lain ya, nggak greget. Lemes Besti, pengen dipeluk ayang Besti. Jangan lemes lah. Oke. Halo, Jetbus Regar. Lemas Besti. Tadi yang berteriak-teriak, naikkan saya, naikkan saya. Oke lah. Kita naikkan ya. Halo, Andika Aprijal. Halo. Silakan, mau bertanya apa? Hah? Ada yang mau ditanyakan tentang iman Kristen? Boleh bertanya? Boleh, Bang. Silakan ya, yang tadi mau bertanya di bawah. Belum kirim permintaan aja. Iya. Jadi kakak agama Kristen ya? Ya. Ada yang mau Tinggal di ditanya? mana kak? Kenapa? Kakak orang mana? Role-nya di sini adalah tanya iman Kristen. Saya tidak akan memberitahukan keberadaan saya kepada kaum-kaum geruduk. Tuh ya. Jangan, di sini bukan room kenalan. Oke, silakan Grandong. Selamat sore Mbak, salam toleransi. Ya, salam toleransi Bang. Silakan Bang. Ini sebelumnya saya mau minta maaf atas nanti pertanyaan saya kalau menyinggung atau gimana. Saya mau bertanya Mbak, silakan. makna dari saudara kita Kristen, yaitu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu maknanya seperti apa yang perlu kita paham? Maknanya adalah Allah itu dalam ketertunggalan yang esa. Ya. Bapa itu maknanya itu Allah tertunggal. Yang terus yang dibilang Bapak yang seperti apa, Putra itu seperti apa, dan Kudus itu seperti apa? Bapa itu adalah Allah, Putra itu adalah firman-Nya Allah, Roh Kudus itu adalah nafasnya Allah. Ya. Alhamdulillah. Kalau begitu. Ya. Terus kalau kita sudah memahami dari makna dan artinya seperti itu, untuk apa kita harus menanyakan keimanan saudara sendiri kepada non-muslim, ibaratnya non-Kristen lah, ibaratnya seperti saudara-saudara muslim dan sebagainya lah, ibaratnya di luar dari Kristen itu tersendiri. Saya nggak ngerti. Tujuan sebenarnya seperti apa kan gitu. Tujuan apa? Ya itu kan tadi kan saya dengarkan di bawah tadi itu kan menanyakan tentang keimanan Kristen kan seperti itu. Apa yang perlu Anda tanyakan tentang kan itu? Iya. Kan kalau bagi saya Mbak ya. Tujuan saya adalah karena kalian itu orang Islam suka menghina kami. Pertama mengatakan Allah kami 3, 1. Enggak. Nggak apa-apa. Itu orang-orang yang tidak memahami Mbak. Ya memang orang Islam nggak ada yang memahami iman kami. Tidak semua. Memang kalau sempat orang Islam memahami iman kalau pengertian ya Pak ya. Karena atas gini, nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu yang kita ucapkan memang benar. Kalau orang Islam memahami iman kami, mereka kan tidak akan menghina. Justru karena mereka tidak memahami. Itu golongan atau orang?
Yang mengatakan ya, telah kafirlah orang yang mengatakan 3 dari yang 3. Itu kan dalam kalimat itu orang bisa menyerna dengan pakai pikiran. Kita tidak bisa menerima seperti itu, gitu loh. Intinya kan begini, kita keyakinan kita itu Kristen, kita keyakinan Islam. Itu kan tentang keyakinan iman di dalam diri kan. Apa pernah saya sebagai orang Muslim mengatakan Tuhan kita 3? Dan apakah saya juga pernah mengatakan seperti menghina keyakinan kita? Saya juga Muslim, Mbak. Dari mana oknum-oknum ini bisa mempertanyakan itu dan mengolok-olok Tuhan kami 3? Karena atas dasar ayat di dalam Quran Anda. Telah kafirlah orang yang menuhankan 3 dari yang 3. Karena itu. Jadi kalau Anda tidak menanyakan, sebenarnya Quran itu sudah menanyakannya. Paham? Bahkan yang mengatakan Yesus yang adalah Isa, itu dikatakan Tuhanmu tidak disalib tapi diserupakan. Ini justru ketidaktahuan Anda di dalam Quran. Makanya kami datang memberikan pertanggungjawaban atas iman kami. Gitu loh Pak. Kalau Anda tidak menanyakannya, kenapa Quran mengatakan seperti itu? Jadi tujuan saya berapologetika adalah meluruskan pemahaman bengkok, bahkan ketidakpahaman kalian tentang iman saya. Seperti itu Pak Grando. Makanya baca dong Qurannya. Silahkan Pak, saya juga bertoleransi kok. Ya, saya selalu diolok-olok, Tuhan saya dihina-hina. Ya, terus ada juga yang menafsirkan salah tentang kitab kami. Silakan Pak Grandong, di-unmute aja. Coba, makanya dibaca kitabnya. Tidak ada Mbak, ibaratnya yang menafsirkan. Kalau saya tunjukkan ayatnya, saya nggak nanya ditafsirkan. Tapi kalau saya tunjukkan ayatnya gimana? Silakan. Silakan. Oke, Al-Maidah 73. Halo. Baca. Ya, Al-Maidah 73. Sebentar ya. Bacakan artinya. Artinya saja kita baca, enggak usah suratnya. Itu silakan dibaca. Terus dalam penafsiran kita, ibaratnya dari makna dari kata-kata ini yang kita simpulkan seperti apa? Nah sekarang gitu, penafsiran yang kita punya itu seperti apa dari gitu? Penafsiran Anda itu adalah sabar. Ini kan saya mau jawab. Anda saya mute dulu. Dari ayat itulah makanya banyak orang yang mengatakan kami itu Tuhannya 3. Ngerti? Tadi Anda nanya kan? Saya tidak bertanya itu. Justru saya jawab, itu karena ada narasi demikian. Makanya orang-orang yang di sini ini mengolok-ngolok kami Tuhannya 3, padahal tidak. Dari mana sumbernya mereka sampai menafsirkan demikian? Dari itu Al-Maidah 73 tadi. Paham? Ya, banyak orang Islam mengatakan Isa itu adalah Yesus. Dan memang ada dalilnya di dalam Quran Anda. Dan kalian selalu mengatakan bahwa Isa putra Maryam itu tidak mati. Dan Isa yang kalian maksudkan itu merujuk kepada Yesus kami. Karena satu-satunya manusia yang dilahirkan dari perawan itu hanya Maria di abad 1. Dan itu adalah Tuhan saya yang kalian klaim sebagai nabi kalian. Ya, saya boleh jawab? Ya kan? Nah, kita kan menyernanya kan seperti itu. Ibaratnya kita intinya tadi itu dalam surat itu kita menganggap keagamanya kita. Iya kan? Sebenarnya kan kita harus mempelajari Mbak. Bukan langsung menerka, oh ini tujuannya bahwa Trimukti atau Tritunggal seperti itu. Pengurusan Trimurti. Ini Anda lagi mulutnya. Sebentar. Anda lagi sudah menghina di sini. Tritunggal atau Trimurti. Ini Anda menggunakan diksi yang menjijikkan, melecehkan. Ya, narasi Anda pun sama seperti itu. Trimurti. Siapa yang beriman dengan Trimurti? Hah? Itu makanya dipikirkan dulu sebelum. Nah, begini loh saat awal. Ya sorry itu salah. Begini. Maksudnya kan begini. Bukan itu ayat itu ditujukan ke agamanya kita. Itu kan cuma penafsiran kita ke arahkan ke situ. Sekarang saya tanya, kenapa semua orang Islam menanyakan bahwa Tuhan semuanya atau sebagian, Mbak? Semuanya. Dari mana? Saya juga dari Islam. Quranmu tadi sumbernya. Tapi kan saya tidak. Tapi saya tidak.
Ada orang yang peduli, ada orang yang tidak peduli. Sekarang begini, saya dengan saudaraku ibaratnya apa sama? Tidak, tapi itu kan syariat kalian kan? Sekarang saya tanya, Anda menggunakan Quran yang sama? Loh, penafsiran itu yang kita Iya, penafsiran. Iya, Anda menggunakan ayat yang sama nggak dengan saudara Anda? Itu yang saya tanya. Sama, kalau kalian menggunakan ayat yang penjelasan itu sama tidak? Memaknai semua tafsirnya itu sama. Memangnya boleh beda-beda kalau tidak dari tafsir ulama? Sekarang saya tanya, Anda memahami, sebentar, Anda memahami Al-Maidah 73 seperti apa? Silakan. Sekarang begini, dijawab aja. Kalau Anda mengatakan beda-beda tafsiran, saya mau bilang. Saya mau menjelaskan kita pasti mood. Sekarang saya tanya, ini fokus kepada pertanyaan saya. Apakah Anda seperti apa Anda menafsirkan Al-Maidah 73? Silakan. Tafsiran saya begini, Mbak. Yang dibilang tadi itu menyekutukan, ibaratnya anggap saja itu menyekutukan. Tuhan itu satu, esa, ya. Tidak boleh menyamakan. Berarti orang yang menyamakan ibaratnya percaya pada si A, si B, si C, ibaratnya apapun itu namanya menyekutukan, menduakan Tuhan. Saya punya Tuhan itu satu. Sekarang saya tanya Anda, apakah tafsir Anda ini berotoritas dibanding penafsir Quran itu? Makanya saya bilang, dengar. Makanya saya bilang dari Al-Maidah 73, Anda baca tafsirnya. Bolehkah orang Islam menafsir seperti yang Anda tafsirkan atau seperti yang sudah ditafsirkan ulama? Anda tunduk kepada penafsiran ulama. Makanya Anda harus tahu dulu. Gini, dengarkan saya. Seperti apa ulama Anda menafsirkan ayat itu? Itu aja dulu. Silakan. Kalau masalah penafsiran itu hak masing-masing, Mbak. Bolehkah di dalam agama Islam menafsir sembarangan masing-masing? Tidak. Iya, harus adalah orang yang berotoritas. Pak, saya juga tahu, Pak, yang berhak menafsir Al-Quran itu adalah para ulama. Makanya saya bilang, Anda memberikan atau menarasikan tafsiran Anda, emangnya ini sudah di bawah otoritas ulama? Nah, Anda menafsir serampangan justru di dalam Islam tidak boleh. Makanya Anda harus pahami tafsiran dari Al-Maidah 73 itu apa. Intinya kita itu kan toleransi. Ada enggak di situ? Ya. Sekarang saya tanya, orang Kristen itu kafir apa Islam? Non-Muslim. Saya nggak nanya itu. Non-Muslim ini kafir atau tidak? Loh, kan saya sudah jawab. Non-Muslim ini kafir atau Islam? Kalau bagi saya tidak, karena dia punya agama. Saya tanya, non-Muslim ini kafir atau tidak? Tidak, karena dia punya agama. Sekarang begini, kita punya Kristen. Bagi Anda definisi kafir itu apa? Orang yang tidak punya agama. Salah. Kafir itu zaman jahiliyah. Anda makanya baca, orang kafir itu adalah orang yang menutup diri dari Allah dan Rasulullah. Jangan bagus-bagusin. Sekarang saya tanya, loh, kan itu tidak beragama, Pak? Tanya ke saya. Saya percaya nggak sama nabimu dan Allahmu? Tidak. Ya terserah kita itu. Oh bukan, karena Anda tidak benar menafsirkan definisi kafir atau kufur. Kita tidak percaya Tuhan. Sekarang saya tanya, Pak, orang Kristen itu Muslim. Sebentar, orang Kristen itu Islam atau kafir? Apanya? Orang Kristen itu Islam atau kafir? Non-Muslim. Saya cuma tanya, apakah non-Muslim atau orang Kristen itu kafir atau Islam? Bukan Islam. Ya udah, berarti kafir. Jangan kok dilembut-lembutin di sini, jangan beretorika. Makanya saya bilang, definisi kafir menurut Anda adalah yang tidak beragama. Gini, Anda makanya baca Quran Anda. Yang namanya kafir itu adalah orang yang tidak beriman kepada nabimu dan kepada Allahmu. Jadi orang Kristen yang tidak beriman kepada Allahmu dan nabimu adalah kafir. Kita mau bilang toleransi, tapi pendapatnya orang lain kita tidak pernah hargai. Dari mana segi toleransinya dari kita? Kalau namanya orang toleransi itu, yang kita bilang salam toleransi, berarti itu saling menghargai. Jangan kau samakan, intinya. Pendapatnya si A, si B, si C, jangan kau samakan sama. Itu toleransinya di mana? Toleransi, Pak. Toleransinya di mana? Memerangi orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Kita saja yang tidak memaknai secara halus. Kita secara kasar cuma, oh ya ini tujuannya ke sini, itu saja. Jadi dari sini kita tahu kenapa. Makanya harus pelajari, Mbak, dalamnya. Nih, dengar ya. Jadi dari sini kita tahu kenapa orang-orang Islam yang Anda kira oknum itu menafsirkan sembarangan tentang iman kami, karena memang ada narasi di dalam kitab Anda. Anda nyuruh saya tahu, kasih tahu saya dong. Untuk apa Anda kasih tahu kalau Anda setiap dikasih tahu? Ya kalau gitu untuk apa Anda ke room saya? Kan yang tahu agama Anda kasih tahu lah ke saya. Saya pun ngasih tahu agama saya. Ini kalau bertoleransi ya jangan ngambek. Ini kan lagi diskusi, ya kan?
Baik, diskusi aja. Videonya kita sudah simak apa yang dibicarakan oleh Agatha dengan penanya-penanya muslim di video tadi. Mereka membahas tentang Yesus Kristus, dan wajar saja sebenarnya kalau penanya-penanya ini mempertanyakan tentang kekristenan, khususnya tentang Alkitab, karena pada dasarnya mereka tidak paham Alkitab. Jadi wajar kalau mereka tidak paham tentang isi daripada Alkitab. Ya, wajar kalau mereka tidak paham tentang Yesus Kristus, tentang Allah Tritunggal, dan yang lainnya. Tapi saudara dalam Tuhan, banyaknya pertanyaan membuat hamba-hamba Tuhan semakin leluasa menjawab sekaligus menyampaikan kebenaran Alkitab itu sendiri. Salah satu contohnya di video yang barusan kita lihat bersama. Ya, berbagai pertanyaan disampaikan, lalu Agatha menjawabnya secara alkitabiah, ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, maka muncullah jawaban-jawaban yang menjelaskan tentang iman Kristen, yang menjelaskan tentang siapa Yesus, yang menjelaskan siapa Allah Tritunggal di dalam iman Kristen, yang menjelaskan tentang iman Kristen yang berlandaskan atas kasih, ya. Nah, ini sangat luar biasa gitu loh. Kalau kemudian tidak terjadi tanya jawab antara Kristen dengan non-Kristen, maka tentu apa yang disampaikan oleh Agatha barusan tentu tidak mungkin disampaikan, kalaupun disampaikan secara khotbah di dalam gereja. Tetapi dengan adanya tanya jawab, maka secara langsung, ya, kebenaran Alkitab disampaikan kepada mereka yang bertanya dan yang belum paham, sehingga memungkinkan mereka bisa paham. Nah, soal mereka percaya atau tidak itu hak mereka, itu urusan mereka. Kita tidak punya hak tentang itu. Kalau mereka percaya tentang Alkitab, tentang Yesus, itu urusan mereka. Kalaupun mereka tidak percaya, itu juga hak mereka, ya. Tapi yang terpenting adalah isi daripada Alkitab itu terus disampaikan kepada mereka, ya. Siapa Yesus, bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, terus disampaikan kepada mereka dan mereka mendengarkan hal itu. Ya, pesan Yesus bahwa dia jalan keselamatan satu-satunya, bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, terus dikumandangkan, dan semakin banyak orang yang mendengarkan, dan mudah-mudahan di kemudian hari oleh kuasa Roh Tuhan, ya, mereka percaya. Sekali lagi, soal percaya itu urusan mereka, percaya atau tidak itu hak mereka, kembali ke mereka, dan kita serahkan semua kepada Allah atau kepada Roh Kudus, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, dalam hal ini kita bersyukur di mana semakin hari kebenaran Alkitab semakin diperdengarkan kepada mereka yang terus bertanya, yang terus penasaran dengan ayat-ayat Alkitab, ya. Ini hal luar biasa, dan tentu dalam hal ini kita terus berdoa supaya pemberitaan kebenaran Alkitab ini baik secara khotbah maupun secara tanya jawab, ya, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, dan melalui semuanya ini kita rindu banyak jiwa-jiwa yang kemudian dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji-muliakan Tuhan, dan tanggapan atau komentar yang memberkati kita sekalian. Dan saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.